Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima suap Rp 3,4 miliar dan 100 dolar AS terkait izin ekspor benih lobster. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan uang Rp 3,4 miliar itu diterima Edi dari pemegang PT Aero Citra Cargo Amri dan Ahmad Bachtiar melalui Ainul Fakih dan staf istri Edi. Pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT Bachtiar ke rekening salah satu bank atas nama AF Ainul sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP. Nawawi menuturkan uang tersebut digunakan berbelanja oleh Edi dan Liz pada tanggal 21 hingga 23 November 2020 di Honolulu, Amerika Serikat. Sejumlah sekitar Rp 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV, baju Old Navy. Ujar Nawawi, PT Aero Citra Cargo disebut menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster. Sebab ekspor benih lobster hanya dapat melalui PT Aero Citra Cargo dengan biaya angkut Rp 7.800 per ekor. Nawawi menyebutkan PT Dua Putra Perkasa atau PT DPP sempat mentransfer uang Rp 73 miliar ke rekening PT Aero Citra Cargo untuk dapat melakukan ekspor benih lobster. Selanjutnya PT DPP atas saran EP melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster atau BENUR telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK, kata Nawawi. Pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT alias Bachtiar ke rekening salah satu bank atas nama AF alias Ainul sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP atau Edi. IRW, Liz Roswita Dewi, istri dari Edi. SAF, Staf Khusus Menteri KKP Safri, dan APM, Staf Khusus Menteri KKP Andreu Pribadi Misata. Di samping itu, pada Mei 2020, Edi juga diduga menerima uang sebesar 100 juta dolar AS dari Direktur PT DPP Suharjito melalui Safri dan seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. KPK pun menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini, yakni Edi, Safri, Siswandi, Ainul, Suharjito, Andreu, dan Amiril. Edi, Safri, Siswandi, Ainul, Andreu, dan Amiril selaku tersangka penerima suap disangka melanggar pasal 12 ayat 1 dan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Koruptor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan Suharjito selaku tersangka memberikan suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 dan KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Begitulah penjelasan dari Edi terhadap KPK.